Selamat malam. Halo Sobat Alur Cerita dimanapun berada. Alur cerita kita kali ini tentang sebuah film yang mengisahkan seorang wanita bernama Marlina. Marlina merupakan seorang janda. Ia tinggal di sebuah rumah di atas bukit bersama jasad suaminya yang telah menjadi mumi yang ditaruh di salah satu sudut rumahnya. Satu ketika, seorang lelaki berambut ikal panjang dan berantakan bernama Markus mendatangi kediaman Marlina, dengan mengendarai sebuah motor. Tanpa rasa sungkan sedikit pun, Markus langsung masuk ke dalam rumah dan menekan mental Marlina, yang merupakan tuan rumah. Dengan sedikit basa-basi, Markus pura-pura bertanya tentang penghuni rumah, termasuk suami Marlina. Meski di awal Marlina berbohong tentang kesendiriannya, namun Markus ternyata sudah sering mengamati rumah Marlina sebelumnya. Mengetahui Marlina yang hanya tinggal sendirian dan jauh dari rumah penduduk lainnya. Markus pun mendatangi Marlina dengan niat untuk merampas harta Marlina, yaitu berbagai macam hewan ternak. Tak cukup dengan hanya merampas harta wanita itu. Ternyata Markus juga berniat merampas kehormatan Marlina. Tidak hanya sendirian, Markus berujar pada Marlina, bahwa ia datang bersama 6 orang temannya yang sebentar lagi sampai. Markus meminta agar Marlina melayani mereka semua, termasuk menyiapkan makan malam, dan melayani hasrat mereka. Benar saja, beberapa jam setelah kedatangan Markus, keenam lelaki yang merupakan teman Markus pun tiba di kediaman Marlina. Mereka terdiri dari berbagai usia, mulai yang muda, hingga yang tua. Mereka pun langsung menggondol ternak-ternak milik Marlina yang kemudian dimasukkan ke dalam truk. Selanjutnya, mereka menunggu Marlina menyiapkan makan malam dan menunggu giliran untuk mengagahi Marlina. Menyadari bahwa kehormatannya sedang terancam, Marlina pun berpikir keras mencari cara untuk menyelamatkan dirinya dari cengkeraman 7 lelaki hidung belang tersebut. Saat Marlina memasak sup ayam yang diminta oleh Markus, Marlina memasukkan ramuan berupa tumbuhan mengandung racun yang telah ia haluskan. Marlina mencampurkan dan mengaduk ramuan beracun tersebut ke dalam sup yang akan ia siapkan sebagai makan malam untuk Markus dan teman-temannya. Begitu hidangan makan malam selesai, keempat teman Markus pun langsung menyantap sup ayam buatan Marlina yang ia masak dengan sangat lezat. Sementara Franz, yang terlihat paling muda, diperintahkan untuk langsung mengangkut semua hewan ternak milik Marlina untuk dibawa ke kota. Franz pun terpaksa pergi ditemani salah satu lainnya. Di kamar, Markus yang merupakan ketua dari gerombolan lelaki itu sedang berbaring menunggu Marlina. Sebagai ketua, ia mendapat giliran terlebih dahulu. Namun hanya beberapa saat, keempat lelaki yang sedang bersantap sup ayam buatan Marlina pun langsung bergelimpangan dan terkapar. Ternyata ramuan racun hasil racikan Marlina bekerja sangat cepat. Marlina sedikit tenang telah berhasil menyingkirkan keempat lelaki yang telah berniat akan menodainya. Kini tinggal Markus yang sedari tadi berbaring di kamar. Selanjutnya, Marlina membawakan hidangan makan malam untuk Markus. Markus yang sedari tadi menunggu dan sudah tidak sabar untuk mendapatkan layanan dari Marlina. Menepis hidangan makan malam yang disuguhkan Marlina, Markus justru langsung memaksa Marlina untuk melayani hasratnya. Marlina berusaha keras membela harga dirinya. Sayangnya, Marlina tidak bisa menghindar dari cengkraman lelaki tua hidung belang tersebut. Markus pun berhasil menodai kehormatan Marlina.
Namun Marlina tidak pasrah dan tinggal diam. Di tengah pergumulan itu, Marlina berhasil mengambil parang milik Markus dan mengayunkannya tepat ke leher Markus. Hingga kepala lelaki tersebut pun terpisah dan terpelanting jauh dari badannya. Marlina menangis bersandar di pundak mumi suaminya. Malam itu begitu mencekam bagi Marlina. Marlina mencoba menghubungi pihak berwajib. Namun saat ia menelpon, tidak ada yang mengangkat. Akhirnya, malam itu ia habiskan dengan mayat lelaki yang bergelimpangan di rumah tersebut. Pagi harinya, Marlina bermaksud melaporkan kejadian yang ia alami kepada pihak berwajib dengan membawa kepala Markus sebagai barang bukti. Ketika ia sedang menunggu tumpangan, Marlina bertemu dengan temannya Novi, yang sedang dalam keadaan hamil 10 bulan. Novi bermaksud mencari suaminya di kota. Novi yang begitu kaget melihat Marlina menjinjing kepala manusia. Mencoba bertanya apa yang sedang dilakukan Marlina. Namun Marlina enggan menjelaskan. Ia hanya berkata, bahwa ia ingin ke kantor polisi. Tak lama, sebuah truk pengangkut penumpang pun tiba. Marlina dan Novi bergegas naik ke truk tersebut. Namun sopir yang melihat Marlina yang menjinjing kepala manusia, langsung melarang Marlina untuk menaiki truk tersebut. Namun Marlina yang merasa tak punya pilihan pun akhirnya mengancam sopir truk itu dengan parang yang ia bawa. Sopir itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya pasrah membiarkan Marlina naik ke atas truk tersebut. Penumpang lain yang khawatir akan terseret dan mendapatkan masalah, memilih turun sambil mencaci Marlina. Truk pun berjalan dengan hanya membawa Marlina dan Novi. Novi yang duduk sendirian di bagian belakang truk mencoba membujuk Marlina agar menurunkan parangnya, yang posisinya berada tepat di leher sang sopir. Namun Marlina tak memperdulikannya. Hingga tak berapa lama penumpang lain pun menghentikan truk tersebut. Seorang ibu paruh baya dan keponakannya memilih tetap ikut dengan truk yang ditumpangi Marlina. Ibu tersebut seolah tidak peduli pemandangan aneh di hadapannya. Si ibu justru ikut berusaha merayu Marlina agar menurunkan parangnya dan duduk bersama mereka di belakang, agar sang sopir bisa dengan nyaman mengemudi. Marlina pun luluh dengan rayuan ibu tersebut. Akhirnya Marlina menurunkan parangnya, dan duduk di belakang bersama yang lainnya. Di sisi lain, Franz dan salah seorang komplotan yang sebelumnya tidak berada di tempat kejadian, sedang di perjalanan menuju kembali ke kediaman Marlina. Di tengah jalan mereka sempat berpapasan dengan truk yang membawa Marlina. Namun Marlina yang melihat Franz segera bersembunyi. Sesampainya di rumah Marlina, Franz sangat murka mendapati kelima rekannya yang telah bergelimpangan. Terlebih saat ia melihat kondisi jenazah Markus yang tanpa kepala. Tanpa pikir panjang Franz dan rekannya pun bergegas mengejar Marlina dengan sepeda motor milik Markus. Saat truk yang membawa Marlina berhenti untuk beristirahat, Franz tiba dan langsung mencari keberadaan Marlina. Karena tidak melihat Marlina, Franz dan rekannya melampiaskan kekesalannya dengan menghabisi sopir truk agar mereka tidak bisa melarikan diri. Beruntung saat itu Marlina dan Novi sedang berada jauh dari lokasi truk. Karena mereka ingin buang air kecil. Novi yang begitu penasaran dengan apa yang terjadi pada Marlina pun terus mendesak Marlina untuk menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Marlina pun akhirnya menceritakan kejadian malam itu, bahwa ia telah menghabisi kelima orang lelaki yang ingin menodainya. Mendengar cerita Marlina, Novi pun merasa marah dan menyuruh Marlina agar bersembunyi saja. Selanjutnya Novi pun berjalan menuju truk menemui Franz dan yang lainnya. Bersamaan dengan itu, suami Novi menelpon Franz yang sedang kalap karena tidak bisa menemukan Marlina. Dengan serta-merta merebut ponsel milik Novi dan berkata pada suaminya bahwa Novi berselingkuh dengannya. Novi memohon-mohon pada suaminya agar tidak percaya pada Franz. Namun suami Novi yang memang pada dasarnya pencemburu, tetap mempercayai ucapan Franz. Keponakan si ibu tua yang sedari tadi bersama dengan rombongan Marlina pun marah melihat perlakuan Franz pada Novi. Merasa tidak tahan, ia langsung memukul Franz. Mereka bertiga pun buru-buru naik ke atas truk dan segera pergi meninggalkan Franz dan rekannya. Sementara Marlina yang telah ditinggalkan oleh truk tersebut, tetap bertekad akan menuju kantor polisi.
Dari kejauhan Marlina melihat seekor kuda yang terikat di tengah padang savana tersebut. Marlina pun menyusuri jalan menuju kantor polisi dengan mengendarai kuda tersebut sambil membawa kepala Markus. Sebelum ke kantor polisi, Marlina beristirahat di sebuah kedai. Lalu ia menitipkan kepala Markus yang telah ia masukkan ke dalam sebuah kotak. Di kantor polisi, ia pun menceritakan apa yang ia alami. Namun karena minimnya fasilitas yang ada di kantor polisi tersebut, petugas pun berkata bahwa polisi akan melakukan olah TKP 2-3 hari setelah BAP tersebut ditandatangani. Untuk laporan pemerkosaan, kita perlu lakukan visum. Visum? Ya, tapi belum ada alatnya. Marlina terdiam, dia sadar betul bahwa Franz dan satu orang rekannya masih berkeliaran dan sudah pasti akan memburu keberadaannya. Tidak menyangka bahwa niatnya untuk melaporkan demi menyelesaikan kasusnya ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Marlina pun menangis terseduh-seduh menyadari nasibnya yang tidak beruntung. Dia memutuskan untuk segera kembali ke rumah sambil membawa pulang kepala Markus yang sebelumnya dia masukkan ke dalam kotak kayu dan ia titipkan. Di sisi lain, Novi yang terus berusaha menghubungi suaminya mencoba menjelaskan bahwa semua yang telah dikatakan Franz adalah bohong. Novi pun berjanji bertemu dengan suaminya. Namun setelah bertemu suaminya, ternyata suaminya yang sedari awal telah dikuasai rasa cemburu, terus saja memojokkan Novi dengan berkata bahwa anak dalam kandungan Novi yang tidak kunjung lahir disebabkan kutukan yang biasa dipercayai warga setempat, yaitu tuduhan bahwa Novi berselingkuh dengan lelaki lain. Suaminya pun lantas meninggalkan Novi begitu saja. Sialnya, di saat yang bersamaan ternyata Franz sudah menunggu Novi. Franz menjadikan Novi sebagai tawanannya. Dan meminta Novi untuk menghubungi Marlina dan mengembalikan kepala Markus. Kemudian Franz membawa Novi menuju rumah Marlina, dan menunggu kedatangan Marlina di rumah tersebut. Marlina tidak punya pilihan, dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Novi. Akhirnya Marlina pun menemui Franz di rumahnya dan membawa kepala Markus. Kedatangan Marlina tidak disia-siakan oleh Franz. Franz yang sedari awal mengincar Marlina tidak membiarkan Marlina dan Novi pergi begitu saja. Franz meminta Novi untuk memasak makan malam untuknya. Sementara Marlina dia perintahkan untuk melayani hasratnya. Untuk kedua kalinya Marlina menjerit dan meraung menangisi nasibnya. Novi yang tidak tahan mendengar jeritan Marlina dari dalam kamar. Segera mengambil sebilah parang dan bergegas menuju kamar di mana Franz sedang menodai Marlina. Dengan sekali tebas, Novi memisahkan kepala Franz dari tubuhnya. Persis seperti apa yang dilakukan Marlina pada Markus. Kedua wanita malang itu pun saling berpelukan dan menangis. Di saat yang bersamaan, Novi merasakan bahwa bayinya akan segera lahir. Marlina pun membantu proses kelahiran bayi Novi. Dan bayi Novi pun lahir dengan selamat. Lagi-lagi kedua wanita itu saling menangis dan tertawa, antara harus bersedih atau bahagia. Pagi harinya Marlina membawa Novi dan bayinya pergi jauh dari rumah itu dengan mengendarai sepeda motor milik Markus. Oke sobat, demikian alur cerita kita kali ini. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di konten kita berikutnya. Wassalam.